Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru-guru hebat se-Indonesia, bertemu kembali bersama Wijaya dalam acara Lokakarya Virtual Guru Milenial Melek IT. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pemanfaatan Quizzes dalam pembelajaran jarak jauh ya. Baiklah Ibu dan Bapak, kita mulai. Seperti biasa, langkah pertama kita buka browser Google Chrome. Setelah itu kita ketik quizzes.com. Nah, ini tampilan pertama, kita masuk ke dalam web Quizzes ya, web Quizzes. Nah, setelah itu kita lakukan registrasi, terdaftar ya, kita klik daftar jika kita belum memiliki akun. Klik daftar ya. Setelah itu kita bisa mendaftar dengan dua cara. Pertama, daftar dengan mengklik langsung dengan Google, sehingga kita otomatis masuk dengan email Google kita yang aktif. Yang kedua, bisa kita langsung ketikkan alamat email kita ya, alamat email kita. Misalkan kita masuk ya dengan email kita klik selanjutnya. Nah, kita masuk sebagai guru. Di sini ada 3, sebagai guru, sebagai siswa, dan untuk bisnis ya. Kita gunakan pilihan sebagai guru. Kita klik sebagai guru. Kita kasih judul, kita data kita ya, nama ya, nama depan ya, seperti itu. Setelah dengan emailnya, setelah itu klik lanjutkan ya, klik lanjutkan. Nah, setelah masuk, maka tampilan daripada Quizzes seperti ini. Langkah berikutnya yang kedua, kita pelajari menu-menu yang ada di Quizzes. Di sini ada kuisku. Nah, ini jika kita telah membuat beberapa kuis, maka akan tersimpan di sini recordnya, datanya. Yang kedua, ada menu hasil. Hasil ada setiap kuis yang telah dikerjakan oleh anak. Di sini datanya lengkap, ada berapa jumlah yang mengerjakan, berapa jumlah soal yang benar dijawab oleh anak, dan juga nilai ya. Dan ini bisa kita download dalam bentuk Excel. Yang ketiga, ini adalah kelas. Kita bisa buat kelas yang kita ampu. Ini koleksi kuis-kuis kita. Bisa juga mengambil dari yang lain, dan ini meme. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, langkah yang ketiga, kita membuat kuis baru dengan cara kita mengklik tanda plus di sini, buat kuis baru, atau bisa di bawah nama profil kita ya, seperti itu. Kita klik buat kuis baru. Nah, di sini kita berikan nama kuisnya, misalkan latihan pra US ya. Subjeknya kita pilih ilmu sosial. Setelah itu klik lanjut. Nah, ada 2 ya, cara yang bisa dilakukan untuk mengisi soal. Yang pertama, kita bisa ketik sendiri, kita mulai isi secara manual, kita ketik satu persatu soal. Yang kedua, bisa kita teleport, kita ambil dari perpustakaan Quizzes yang telah ada. Nah, kita lakukan langkah yang pertama, yaitu tulis sendiri. Nah, ada 5 jenis ya bentuk soal. Di sini ada multiple choice, pilihan ganda, ada checkbox, checklist, ada fill in the blank. Di sini untuk uraian. Bisa ada yang keempat, poll, ini untuk polling ya, dan open ended ini untuk pertanyaan yang terbuka ya, seperti itu. Kita pilih membuat soalnya adalah berbentuk multiple choice, kita klik. Nah,
Baik, langkah berikutnya kita ketik soalnya di sini, misalkan berdasarkan garis lintangnya Indonesia memiliki iklim, kita masukkan jawab option pertama tropis, option kedua sedang, option ketiga dingin, option keempat subtropis ya. Setelah selesai kita mengetiknya, kita pilih simpan ya. Kita isi jawaban yang benar, kunci jawabannya kita klik, setelah itu kita simpan. Untuk menulis soal yang berikutnya, soal kedua, kita tinggal pilih yang di bawah dengan tipe soal multiple choice ya. Kita bisa melakukan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan copy paste. Kita copy paste ya soalnya, kita buka file Word-nya, setelah itu kita copy soal yang kedua, kita kopikan juga jawabannya satu persatu sampai semua jawaban terisi ya. Nah, kita klik kunci jawabannya. Lalu simpan. Dan untuk soal bergambar, maka seperti biasa kita tuliskan pertanyaannya di sini ya. Kita copy paste dari soalnya udah ada ya. Setelah itu kita sisipkan gambarnya, kita klik gambar picture, kita cari gambarnya di folder yang kita simpan, open ya, nanti akan masuk. Setelah itu kita isi optionnya, jawabannya satu persatu ya. Sama, kita klik kunci jawabannya. Setelah selesai kita simpan. Dan seterusnya kita sampai memasukkan jumlah soal sesuai yang telah kita rencanakan. Berikutnya, cara kedua selain mengetik soal, cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan menu teleport ya. Caranya kita klik ya, setelah itu kita pilih soal yang sama dengan yang kita buat. Nah, di sini kita tinggal pilih ya. Misalkan kita klik ini soal yang akan kita teleportnya. Setelah itu kita tambah di soal yang akan kita teleport ya. Kita klik misalkan soal ini. Nah, kita masuk, kita lihat, tinggal kita lakukan edit ya. Kita pengaturan, setelah selesai seperti biasa kita simpan.
Nah, ini cara kedua membuat soal dengan memanfaatkan menu telepon. Berikutnya, Ibu dan Bapak bisa mengatur durasi setiap soal, limit waktu pengerjaan dengan cara klik di bawah option. Ada icon jam, kita klik. Ya, setiap soal kita pertimbangkan sesuai dengan waktu terlama untuk bisa dikerjakan. Kita isi saja semua rata-rata selama 30 detik. Tapi jika ingin merubah, maka tinggal kita klik, misalkan untuk soal nomor 1 kita klik 20 detik, ya, dan seterusnya. Untuk berikutnya, kita bisa tambahkan gambar. Ya, sebelah kanan ini tambah kuis, kita tambahkan gambarnya misalkan tentang kuis, ya. Kita tambahkan misalkan latihan soal, ya. Open, nanti akan masuk, kita simpan. Di sini pun kita pilih bahasa apa yang akan kita gunakan, rincian kuisnya. Kita pilih bahasa Indonesia. Klik. Setelah itu soal ini diperuntukkan untuk kelas berapa? Kita peruntukkan untuk kelas 9, kita klik kelas 9 sampai kelas berapa? Kita kelas 9 sampai kelas 9. Berikutnya, siapa saja yang dapat melihat kuis ini? Kita pilih publik, ya, terlihat oleh semua orang. Setelah itu kita simpan. Jika semua soal sudah selesai dibuat, maka kita klik finish atau kuis selesai. Klik kuis selesai. Lalu kita bagikan dengan beberapa alternatif cara membagikan. Yang pertama, kita bisa langsung mengetik email anak-anak yang akan mengerjakan ini, ya, satu persatu sampai jumlah anak emailnya telah dimasukkan dan bisa dibagikan. Opsi yang kedua adalah dengan kita bisa kirim melalui Twitter, linknya bisa melalui Facebook, atau juga kita klik duplikat link, ya. Nah, jika sudah, ya, maka nanti kita akan tampilannya seperti ini. Langkah berikutnya adalah ada beberapa bentuk kuis ini bisa dikerjakan. Bisa dimainkan secara langsung, ya. Yang kedua bisa dijadikan PR. Ya. Yang ketiga bisa untuk kita latihan sendiri. Nah, namun sebelum dilanjutkan kita untuk bagaimana game ini diselenggarakan, ya, di sini kita bisa mengetahui jumlah pertanyaan sebanyak 21 pertanyaan. Yang berikutnya di sini ada ikon mata. Nah, mata ini agar anak tidak bisa melihat jawaban, maka kita klik sembunyikan jawaban, sehingga anak tidak bisa melihat jawaban dari soal yang telah kita buat. Nah, berikutnya kita misalkan main langsung. Kita klik main langsung, maka di sini ada pilihan apakah permainannya dikerjakan oleh tim, klasik, atau ujian. Kalau klasik, siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, jadi dia bersaing secara individual. Dan ujian itu dikerjakan sesuai aturan yang ada. Nah, kita klik misalkan host game. Nah, setelah itu akan keluar tampilan seperti ini, ya. Caranya anak masuk ke join myquiz.com, masukkan kode gamenya, atau bisa kita klik berbagi melalui, nah nanti ada linknya, bisa kita langsung ke Google Classroom, ya, bisa ke Twitter, atau bisa kita salin link dan kirim linknya yang telah ada kode gamenya, ya. Cara yang kedua, ya, yaitu dengan kita menjadikan soal ini sebagai pekerjaan rumah. Kita klik. Nah, pekerjaan rumah ini bisa kita atur, ya. Peserta didik itu harus menyelesaikan kuis kapan, ya, jam berapa, dan berapa lama diberikan
waktu untuk bisa menyelesaikan ini. Misalkan PR-nya kita kerjakan untuk tanggal 10 April. Waktu pelaksanaannya ya itu jam 8 siang. Ya, jam 8 siang. Di sini berarti ada 4 hari 13 jam 12 menit sebelum soal bisa dikerjakan. Nah, sebelum dimulai dengan mengklik host game, ya kita pilih apakah soal ini nantinya dibagikan untuk semua kelas atau kelas tertentu, ya. Setelah kita membuat kelas di menu yang di awal telah dijelaskan. Pengaturan lainnya, ya di sini ada pengaturan lanjutan di mana kita berikan batasan apakah peserta didik itu bisa mengulangi pengerjaan soal ini berapa kali. Misalkan kita batasi hanya cukup 1 kali, ya. Jadi hanya 1 kali kesempatan bisa mengerjakan, tidak bisa diulangi lagi. Yang kedua, tunjukkan pertanyaan di game, iya. Tunjukkan jawaban setelah babak selesai, ya bisa kita sementara dimatikan, klik. Ya, berikutnya di sini waktu, apakah peserta didik diberikan kesempatan untuk melihat berapa sisa waktu untuk bisa mengerjakan. Kita klik, tunjukkan papan peringkat, iya. Pertanyaan diacak, iya. Kita pilih pilihan jawaban diacak, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jika semua telah diisi, maka tinggal kita lanjut dengan klik host game. Ya. Seperti tadi, tampilannya jelas berbeda di sini untuk kode pekerjaan rumah. Tetapi cara masuknya peserta sama, masuk ke joinmyquiz.com. Nah, dengan cara apa? Kita bagi linknya, kita klik linknya, ya, kita copy atau kita klik berbagi link, kita kirim. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, latihan. Latihan sendiri, kita klik, kita mainkan. Misalkan, nah kita ini tidak langsung bisa melihat tampilan game dengan soal yang telah kita buat. Kita klik bermain, ya. Nah, baik Ibu dan Bapak, setelah ini anak diberikan kesempatan untuk mengerjakan, maka nanti kita bisa melihat hasil nilai dari anak-anak yang telah mengerjakan soal yang telah kita buat, yaitu dengan mengklik hasil. Nah, jika sudah mengerjakan, maka di sini akan ada tampilan beberapa anak yang mengerjakan, berapa jumlah anak yang mengerjakan, ya, dan juga ketepatannya berapa persen. Setelah itu juga kita bisa filter, ya, filter, bisa juga kita waktunya. Setelah itu bisa juga kita unduh hasil daripada soal yang telah dikerjakan oleh anak. Mungkin ini tutorial singkat mengenai pemanfaatan Quizizz, ya, untuk menunjang pembelajaran jarak jauh yang asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.